dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menyembuhiku, memuji-Mu, itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat hari Natal. Biar ibadah perayaan Natal pada sore hari ini membawa sukacita bagi kita semua. Dan kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, sore hari ini kami bersyukur kepadamu atas pimpinanmu. Tuhan telah memimpin kami, umatmu boleh datang di rumah Tuhan dalam perayaan Natal GBI Paturyani Jalan Suryani. Terima kasih Bapa, Tuhan kami percaya sore hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Oh Tuhan, Engkau yang berkarya, oh Tuhan, dalam ibadah perayaan Natal, oh Tuhan, sehingga setiap umat Tuhan pada sore hari ini boleh bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani pada sore hari ini. Semua yang terlibat dalam pelayanan, baik itu WL singer, pemain musik, pemain, oh Tuhan, penari, oh Tuhan, usher, kolektan, oh Tuhan, semua drama, oh Tuhan, multimedia, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memakai mereka menjadi Allah di tangan Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa, terlebih hamba-Mu Bapa Gembala yang akan menyampaikan firman Allah. Bukakan rahasia kebenaran firman-Mu sehingga firman Allah boleh disampaikan bagi kami, menjadi pedoman, menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat oh Tuhan keamanan di sekeliling kami serahkan dalam tangan Tuhan. Malaikat Allah yang berjaga-jaga sekeliling kami. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, mungkin oh Tuhan saat ini dalam perjalanan terhambat oleh cuaca. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menyertai sehingga boleh tiba di tempat ini dan kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan oh Tuhan suasana ibadah kami, oh Tuhan, pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan segala kuasa iblis, kuasa setan yang ingin merintangi oh Tuhan ibadah kami sore hari ini, oh Tuhan, kami bersehati di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak nyala di tengah-tengah kami, dan hanya kuasa Allah yang berkarya dengan leluasa. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas ibadah perayaan Natal ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan semuanya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, saya undang kembali berdiri. Kita akan awali dengan mengucapkan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Kita akan baca bersama-sama, dimulai dari aku percaya. Ya, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Silakan duduk.
Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Boleh salam kiri kanannya dulu bilang selamat hari Natal. Puji Tuhan ya, sore hari ini meskipun dingin, hujan, tapi Tuhan masih kasih kita kesempatan buat berkumpul di tempat ini, sama-sama merayakan hari Natal, sama-sama membagikan damai Natal, sama-sama membagikan sukacita Natal di tempat ini. Tapi kalau boleh nih kita ingat lagi kelahiran Tuhan Yesus. Natal gak akan ada tanpa pengorbanan Tuhan Yesus juga. Jadi mari kita sama-sama mengingat setelah Yesus lahir, untuk apa Tuhan Yesus lahir? Untuk menebus dosa kita semua. Dan kita mau mengingat itu kembali. Kita mau ingat kita ini tanpa Tuhan itu bukan siapa-siapa. Kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita selama ini, semoga kita bisa kembalikan semuanya lagi buat Tuhan. Amin. Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ.
The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus as you wait for the crown, tell the world of the treasure you found. Boleh kita kasih kemuliaan dulu buat Tuhan. Bersyukur ya kita bisa masih sehat sampai hari ini karena Tuhan Allah itu adalah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu boleh silakan bangkit berdiri.
Bapak Ibu Saudara silakan berdiri kembali. Sebentar kita akan ada sedikit kejutan drama, jadi selamat menyaksikan. Terima kasih. Hari berganti dengan hari yang baru. Di tengah kehidupan yang terus bergulir dengan cepat, manusia terjebak dalam rutinitas yang membelenggu. Manusia sibuk berusaha mengisi ruang kosong dalam jiwa dengan uang, karir, studi, pencapaian. Sebuah perjalanan panjang tanpa henti dan tujuan yang jelas. Teknologi terus berkembang, menjadikan sosial panggung utama kehidupan. Relasi merenggang, individualitas memekat. Manusia semakin terbelenggu dengan hal-hal dunia yang tidak memuaskan jiwa. Satu hal yang pasti, kekosongan itu tidak bisa diisi dengan hal-hal duniawi. Sebab manusia bukan berasal dari dunia, namun kepunyaan Allah yang bertahta di surga. Dalam keheningan di balik kesibukan dunia ini, terdapat satu pribadi yang bisa memenuhi dan mencukupkan kekosongan jiwa manusia. Seorang pribadi yang mengenalkan kita akan kasih, menawarkan kedamaian dan pengharapan sejati. Aduh, kerja teh meni gini pisan siga lomba sedikit aja ketinggalan. Pasti langsung ketinggalan sama yang lain. Pasti langsung kelewat sama yang lain. Mending gak ada waktu buat diri sendiri teh. Buat keluarga apalagi. Wah, terutama buat Tuhan mah. Gak ada lah, udah gak ada ini mah. Halo Pak. Oh iya siap Pak. Oh gak apa-apa. Tenang Pak. Belum beres kok kerjaannya. Tenang. Kalau revisian mah gak apa-apa saya kerjain. Ya siap. Oke. Ya baik Pak. Si bos. Ampun. Revisi. Kerjaan gak beres. Percuma semuanya. Halo Gun. Tuh. Wah masa teman lama lupa. Enggak lah, saya masih ingat sama kamu mah. Ya, kenapa Gun? Oh, ada dong. Waktu mah selalu ada saya membuat kamu mah. Oke. Ya siap Gun. Besok kita ketemu ya. Oke, terima kasih. Ya. Udahlah, kerja lagi. Meskipun revisi banyak. Yang penting besok main. Si mama telepon lagi.
Halo mah, ya aku hari ini nggak bisa, sibuk, banyak kerjaan. Masa nggak bisa ngerti sih dari dulu. Ini kerjaan tuh revisi terus, jadi pasti harus dikerjain. Gak mungkin ada waktu buat mama mah. Oke, aku hari ini sibuk, nanti aku telepon balik, oke? Kalau kayak gini terus mah tuh, stres. Alah, mending istirahat dulu lah. Manusia semakin terjebak dalam kesibukannya, mencari dan terus mencari sesuatu yang ia pikir paling ia butuhkan, harta, karir, dan kesenangan. Ia tidak menyadari bahwa ia semakin menjauh dari Tuhan. Tadi hanya masih sedikit dari penggalan drama yang nanti akan berlanjut. Seringkali kita sebagai manusia mungkin sibuk sama kesibukan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang tadi pagi masih kerja, kemarin masih bekerja. Tapi di hari Natal kita mau kembali berusaha mengingat bahwa dunia ini bukan cuma tentang pekerjaan, bukan cuma tentang main sama teman-teman, bukan cuma tentang me time, ngabisin waktu sendiri dan enjoy atau having fun, tapi balik lagi apa yang kita lakukan itu udah memuliakan nama Tuhan atau belum? Apa yang kita lakukan selama ini, apakah sudah seperti maunya Tuhan atau belum? Jadi kita mau sasar renungin lagi bahwa yuk apa yang kita kerjakan selama ini semoga bisa tetap kita kembalikan sama Tuhan. Tapi berikutnya kita mau bersuka cita lagi, kita mau memuji pujian lagi. Oh glory Tuhan, Tuhan besar dari ujung pulau sampai ujung benua. Tuhan ada, Tuhan didengar namanya, amin. Amin. Silakan mari kita bangkit berdiri. Dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi
Amin. Masih bangkit berdiri, biar semangat. Kita juga mau nginget ya kalau kasih setianya Tuhan itu lebih tinggi dari langit biru, amin. Kasih setianya Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita, amin. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau?
puji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan penggalan drama yang tadi. Selamat menyaksikan kembali. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, ia telah semakin bertambah usia. Begitu lelah, makin dikejar karir, makin tidak menentu. Seolah terbang, dan hidupku hari ini penuh dengan kekosongan. Walaupun karirku sudah ada, menurut orang-orang bagus, hartaku lumayan. Tapi apakah mereka tahu apa yang ada di dalamku? Aku lelah mencari sesuatu yang hilang dalam diriku. Kekosongan itu di dalam batinku tidak ada yang mampu. Mungkin sesaat aku bisa main, bisa happy-happy dengan teman-teman. Tapi sekembalinya aku tetap kosong dan kosong. Ia merenungi kesalahan masa lalunya. Jika saja aku bisa memutar waktuku, seandainya itu bisa, aku akan memulai lagi dari awal. Banyak waktuku terbuang sia-sia. Banyak waktuku yang terbuang untuk hal-hal yang
tidak benar. Oh Tuhan, ampuni aku. Aku sudah melupakanmu. Demi karir yang terus-menerus, demi teman-teman, aku meninggalkan sosok pribadi yang begitu mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Alkitab ini diberikan oleh mamaku saat aku memulai karir. Dan aku ingat dia memberikan satu ayat yang begitu menyentuh hatiku saat ini. Ayat pegangan hidupku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan, begitu banyak hal-hal yang membuat aku lupa, aku bodoh. Sangkaku dengan sukses aku akan bahagia. Dengan karirku yang bagus aku akan bahagia. Ternyata Tuhan, hidupku kosong dan hampa. Malam hari ini, kami Tuhan mau menjadi titik balik kembali. Titik di mana kami mau datang kepadamu. Titik di mana Tuhan kami mau menjadi berkat buat sesama kami. Penyesalan membuka jalan bagi dirinya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia mulai mempelajari firman-Nya dan hidup dalam kasih yang baru. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan.
Sebuah refleksi diri terjadi saat ia melihat masa mudanya dalam bayangan. Sebuah percakapan simbolis terjadi antara dirinya yang dulu dan dirinya yang sekarang. Kenapa? Kenapa kamu meninggalkan semua yang pernah aku capai? Bukankah itu kebahagiaan sejati dan yang selalu menjadi dambaanku? Kebahagiaan sejati bukan dari dunia ini. Semua yang kita kejar itu fana adanya, hampa, sampah. Hanya kasih Tuhan yang kekal. Tapi bagaimana jika kamu gagal? Bagaimana jika kamu tidak diakui? Aku tidak mau hidup atas dasar pengakuan manusia. Tapi aku mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Sudah sekian lama hidupku jauh daripada Tuhan. Sudah sekian lama aku melupakan Dia. Semuanya yang baik dilupakan. Aku mengejar sesuatu yang tidak berharga. Saatnya aku akan memulai hidup dengan hidup yang berkualitas. Hidup yang mengasihi Tuhan. Hidup yang berguna untuk Tuhan dan sesama. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam hidupku. Meskipun waktu tidak dapat diulang, setiap hari adalah kesempatan baru dalam kasih Tuhan. Dunia mungkin terus berubah, tetapi kasih Tuhan dan penyertaannya tetap abadi. Tuhan, terima kasih. Engkau gak pernah berubah. Kasih-Mu nyata tak kala kami masih berdosa. Kasih-Mu nyata tak kala kami masih terhilang jauh dari Engkau. Engkau masih menunggu kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami menemukan jalan untuk pulang kembali. Terima kasih. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan, semoga kita akan menjadi Saudi yang scene terakhir tadi ya. Selalu ingat Tuhan, selalu memuji Tuhan, selalu menyerahkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya untuk Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya serahkan kepada Pendeta Gembala John Samuel. Dan mari kita akan menyanyikan satu lagu pujian juga. Yesus Tuhanku telah lahir di dunia. Dialah firman yang telah jadi manusia. Namanya Immanuel, Allah beserta kita. Sukacita di Natal 2024 ini sesuai dengan drama yang luar biasa yang mengingatkan kepada kita jangan sampai hidup kita sia-sia di waktu, tapi biarlah setiap orang yang hidup yang Tuhan beri kesempatan hidup sampai hari ini kita bisa bertemu, bisa sama-sama di rumah Tuhan. Drama tadi mengingatkan, jangan sampai kita lupakan segala kebaikan Tuhan, segala pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan. Ya, kita nyanyikan sekali lagi. Dan nanti berdoa buat firman Tuhan. Yesus Tuhanku telah lahir di dunia. Dialah
firman-Nya. Dialah Tuhan juru selamat dunia, rela menjadi penebus dosa dunia. Haleluya, puji namanya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami memperingati kelahiran-Mu di dunia untuk menebus setiap kami. Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kasih yang begitu besar, sehingga Engkau rela Tuhan datang untuk menebus setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan benar, hati ini Tuhan menjadi palungan di mana Engkau lahir. Hati ini Tuhan menjadi tempat di mana Engkau layakkan Tuhan untuk menerima segala yang baik daripada-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu seperti Maria Tuhan. Kami mau mendapatkan bagian yang terbaik dari kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah atas setiap kami dan pakailah hamba-Mu Tuhan, gembala kami Tuhan. Sehingga benar apapun yang disampaikan menjadi isi hati Tuhan, menjadi kerinduan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di Suryani Bapa. Kami siap mendapatkan bagian yang terbaik di dalam-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan malam hari ini untuk kami bawa pulang Bapa. Biarlah kami bukan hanya sebagai pendengar Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Kami siap terima kebenaran firman-Mu Bapa, dan biarlah kuasa Allah sendiri yang menaungi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya merupakan bagian drama ya, sambungannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa tema Natal tahun 2024 ini yang terambil dari Yesaya 41 ayat 10. Tapi Yesaya ini dirangkum, dirangkus atau dipers menjadi tema Natal kita. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita, luar biasa. Nah, penyertaan Tuhan yang sempurna ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Coba dibaca. Haleluya. Ya, tadi ayat ini sudah disebutkan oleh lakon tadi itu, pelaku tadi. Dengan tegas, jangan takut. Kita senang kalau mendengar kata-kata ini. Kita akan segera melewati tahun 2024 ini untuk masuk ke tahun 2025. Ya. Dengan tema yang sepanjang tahun, dan nantinya kalau di saat masuk tahun 2025, tema ini Yesaya 41 ayat 10 itu akan menjadi tema kita sepanjang tahun 2025. Mengapa?
Kita sudah banyak mendengar bahwa tahun 2025 itu banyak macam-macam. Masalah ekonomi, masalah pengangguran, masalah apa saja. Wah, macam-macam. Yang beritanya itu selalu menakutkan. Bagaimana hidup saya tahun 2000 bagaimana? Ya, bagaimana macam-macam. Tapi lewat ini kita diingatkan, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Ingat saudaraku, ini firman. Bukan kata-kata ahli-ahli, bukan. Firman yang diungkapkan lewat Yesaya 41 ayat 10. Dengan jelas dikatakan, jangan takut. Aku menyertai engkau. Mungkin di tahun 2024 ini kita banyak pergumulan, banyak masalah yang belum tuntas. Tapi ingat, jangan bimbang. Aku ini Allahmu. Ini harus kita pegang teguh, saudaraku. Nah, apa kaitannya dengan Natal, saudaraku? Natal yang kita rayakan pada malam hari ini tidak lain tidak bukan mengingatkan kepada kita pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Ya, sebagaimana yang ditulis dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Yaitu kelayakan Natal kali ini kan mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Yang dikatakan begini. Coba dibaca Matius 1 ayat 18 dan 19. Matius 1 ayat 18 dan 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini yang dialami oleh Yusuf. Dia sudah pacaran, dia bertunangan dengan Maria. Ternyata apa? Mengandung. Ini berita yang semacam geledek di siang hari, saudara. Dia punya calon istri yang dicintai, calon istri yang bakal membangun bahtera rumah tangga. Begitu melihat calonnya itu kok hamil. Kok hamil? Wah, kaget, saudaraku. Secara manusiawi. Pasti Yusuf kaget. Yusuf kaget melihat calonnya ini, kasar katanya bunting. Padahal belum kawin. Ini yang ditulis oleh Injil Matius ini. Ya, dikatakan pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata yang mengandung. Dikatakan dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, pikiran. Siapa yang gak pusing loh? Siapa enggak gentar? Tema ini sudah disampaikan awalnya di Cimahi, tadi malam di Trate, dan malam ini di Suryani. Ini mengingatkan kepada jemaat Paturyani apa yang dilakukan Yusuf. Itu memang gambaran orang yang mengalami masalah. Tapi puji Tuhan ayat 19 coba dibaca. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini Yusuf, saudara. Dikatakan Yusuf yang bakal suaminya itu seorang yang tulus hati.
Seorang yang tulus hati. Dan dia tidak mau mencemarkan. Tidak mau mencemarkan. Lalu punya rencana. Dia mau menceraikan. Padahal dia mempunyai cita-cita akan membangun bahtera rumah tangga dengan Maria. Dan diberkati dan sebagainya. Yakub mengalami peristiwa ini. Tiba-tiba bunting. Ini satu peristiwa yang dialami Yusuf. Tapi di sini dicatat Yusuf itu seorang yang tulus hatinya. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dan rencana diam-diam dia mau menceraikan istrinya. Zaman sekarang kalau ada begini, keluar-keluar deh. Tetangga dengar semua, oh pacarnya bunting, wah macam-macam. Tapi pada waktu itu Yusuf tahu, dia tidak mau menceraikan secara diam-diam. Mengapa Yusuf bisa melakukan hal ini? Karena Yusuf itu orang yang tulus hati dan seringkali mendengar, terima pengajaran bahwanya apa yang telah dengar dan tidak terima waktu zaman Musa. Ya. Satu pengalaman yang telah dia dengar sebagaimana yang ditulis di kitab Ulangan. Ulangan 22 ayat 23. Yusuf tahu betul ini. Ulangan 22 ayat 23. Ulangan 22 ayat 23. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia. 24. Maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu. Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ini Yusuf tahu ini, kalau pada sampai waktu itu orang-orang tahu, masyarakat tahu, Maria akan diseret, dilempar batu sampai mati. Itu yang beratur dalam waktu itu. Yusuf mengerti apa yang telah dia dengar dan ada dia terima masa itu. Kalau sampai Maria ini ketahuan masyarakat, diseret, dilempari batu sampai mati. Wah, ini bagi Yusuf satu ketakutan yang luar biasa kalau sampai terjadi calon istrinya ini. Saudaraku ini kasihan. Karena itu Yusuf seorang yang tulus hatinya. Dia tidak mau melakukan itu. Jadi dia bilang apa? Dia berdiam-diam. Secara diam-diam menceraikan. Ini yang dilakukan Yusuf, seorang yang tulus hati. Di Natal ini berbicara kepada kita sebagai orang percaya. Biar hidup kita merayakan Natal ini, kita diingatkan lewat peristiwa ini. Agar hidup kita harus tulus. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Lakukan dengan tulus hati. Tidak ada motivasi yang lain. Ini berkaitan dengan pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam pelayanan rohani atau pelayanan siapapun. Biar kita melakukan dengan tulus hati, dengan jujur, dan tidak ada motivasi yang lain untuk mencari keuntungan. Jangan sampai kita melayani Tuhan ada maksud-maksud tertentu untuk mencari keuntungan. Kita harus jujur, kita harus tulus kepada Tuhan. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi keringan kita, Tuhan tahu, pasti Tuhan akan pegang. Ya.
Haleluya. Coba lebih jauh, Matius 1 ayat 20 tadi. Itu yang ditulis Injil Matius 1 ayat 20. Maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini, Allah tahu bagaimana ketulusan Yusuf, kejujuran Yusuf. Tahu, pasti Yusuf takut. Tapi Allah lebih tahu. Maka dengan jelas dikatakan tadi, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrinya. Ini adalah jawaban Tuhan yang ditujukan kepada Yusuf. Luar biasa, saudara. Apapun pergumulan kita yang sedang kita hadapi, kalau hidup kita tulus di hadapan Tuhan, pasti Tuhan membela, saudara. Pasti membela. Ya. Ayat 21 coba dibaca lebih jauh. Matius 1, 21, 22. Matius 1 ayat 21 dan 22. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Ya, haleluya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Yusuf tahu. Yusuf menangkap apa yang difirmankan Tuhan lewat Nabi yang dia dengar. Akibat perbuatan yang dialami oleh Maria, pasti akan terjadi yang serem. Diseret, dihukum mati. Tapi puji Tuhan, Allah menyatakan, jangan takut. Jangan takut. Ya, hidup ini adalah bagaimana yang dialami Yusuf ini merupakan satu contoh buat kita. Biar dalam hidup ini kita jangan sampai mempunyai motivasi yang lain. Kita harus tulus di hadapan Tuhan. Mengapa saya katakan begitu? Dikatakan lebih jauh, saudaraku. Kalau kita baca dalam penulis Ibrani, penulis Mazmur ayat 73. Mazmur 73. Dia penulis Mazmur. Mazmur Asaf namanya. Mazmur 73 ayat 1. Iya. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Haleluya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, ini adalah firman yang dikemukakan oleh penulis Mazmur. Mazmur Asaf. Apa dikatakan? Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Artinya apa? Hidup kita di Natal ini biar hidup kita ini tulus di hadapan Tuhan dan bersih. Jangan ada hal-hal yang lain. Jangan hal-hal yang lain. Tapi kita mau hidup kudus, hidup suci. Dan tulus di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi Natal kita pada malam hari ini. Hidup kita harus tulus. Di dalam memasuki tahun 2025 yang banyak berita yang aneh-aneh yang menyeramkan, menakutkan. Tapi kalau hidup kita tulus di hadapan Tuhan. Dia bilang apa tuh? Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Dan bagi mereka yang bersih hatinya. Jaga ini, saudaraku. Sebelum tinggalkan tahun ini, kita masuk tahun 2025. Pasti Tuhan akan menggenapi setiap janjinya yang ditulis Yesaya 41. Coba dibaca sekali lagi Yesaya 41 tadi. Yang menjadi tema, yang menjadi ayat kita pada malam hari ini. Yang dimanakan penyertaan Tuhan itu sempurna. Ya, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Menyertai engkau.
Janganlah bimbang, Jangan bimbang. sebab itu ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, Iya, bahkan akan menolong engkau. menolong kau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan. Ini buat kita, saudaraku. Sebelum kita tinggalkan tahun 2024 ini, yang kita masuk tahun 2025, meskipun dunia ngoceh macam-macam, yang menakutkan, tapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang tulus hatinya, bagi orang yang bersih hatinya, Tuhan pasti membela kita. Apapun pergumulan kita, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, ini Natal 2024. Ini menjadi landasan kita untuk meninggalkan tahun 2024, masuk ke tahun 2025. Yakin dah, ayat ini akan terus mengiring kita, mengikuti kita, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Biar firman Tuhan yang sederhana ini boleh melandasi kita di dalam merayakan Natal 2024 ini. Kita nyanyikan lagu tadi, ya. Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Yesus Tuhanku telah lahir di dunia. Dialah iman anak jadi manusia. Namanya Immanuel. Bahagia kita. Terimalah Yesus, sambut kehadirannya. Dialah Tuhan Juru Selamat dunia, rela menjadi penebus dosa dunia. Haleluya, puji nama-Nya. Immanuel, ku yakin Allah beserta kita. Dalam pembela, Dia pemelihara. Dia pengakuan, Dia Tuhan. Allah menyertai kita. Bukan sementara. Allah menyertai kita selamanya. Ya, kita harus yakin Allah beserta kita. Dia pembela. Dia penolong. Luar biasa. Di tahun 2025 apapun pergumulan kita, ingat Immanuel. Allah beserta kita. Pasti Tuhan tolong kita. Kalau hidup kita tulus di hadapan Tuhan. Hati yang bersih. Tidak ada motivasi yang lain. Dalam setiap usahakan pekerjaan kita, usaha kita. Apapun yang kita lakukan, kita hidup sungguh-sungguh mau tulus di hadapan Tuhan. Dan bersih hati kita. Pasti Tuhan menolong. Pasti Tuhan membela. Ya, sekali lagi bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Haleluya. Sebentar saya minta orang tua kita, Ibu Leoni, berdoa buat firman yang sudah kita dengar. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa.
Kau meneguhkan apa yang menjadi janjimu. Dalam Yesaya kau berkata, Terima kasih Yesus. dan Tuhan 2000 tahun yang lalu kau nyatakan itu. Dan sampai saat ini kami tetap bisa merasakan janji itu tetap berlaku dalam hidup kami. Terima kasih untuk ketetapan janjimu yang terus berlaku sepanjang umur hidup kami. Tuhan, sekarang kami bisa maju, meninggalkan tahun 2024, memasuki tahun 2025 dengan keadaan yang teguh karena janjimu menyertai kami. Kami tidak usah takut karena Engkau menyertai kami. Kami tidak usah bimbang karena Engkau beserta kami. Dan Engkau akan terus menolong kami melewati masa-masa yang kelam, masa-masa yang kami tidak ketahui apa yang akan terjadi di hadapan kami. Tapi satu yang kami percayai, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Allah tetap menyertai kami. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami sehingga kami dapat dengan tegak dan tegap memasuki tahun yang akan datang. Terima kasih buat firman-Mu. Kau tolong Bapak Gembala kami. Terus berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat daripada Tuhan. Dan berikan kepadanya Tuhan kemampuan dan urapan-Mu yang khusus. Sehingga beliau dapat terus menggembalakan kami. Dan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk menuntun kami hidup lebih hari, lebih berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Biarlah kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Saya undang pelayan untuk mempersiapkan diri. Kita akan berdoa untuk korban persembahan kita malam ini. Bapak, terima kasih untuk pesan Natal yang boleh kami terima malam ini. Kiranya ketulusan itu boleh selalu ada dalam hati kami, di dalam mengiring Engkau Tuhan. Ini saatnya jemaat-Mu memberikan korban persembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dalam seluruh hidup mereka. Dan juga setiap korban persembahan yang kami persembahkan, boleh Engkau terima menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian. Hari ini ialah hari Natal. Warta Jemaat Natal Umum
2024, Rabu 25 Desember 2024. Untuk persembahan dan persepuluhan dapat melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Belum ada ya? Oke. Lalu ibadah raya tanggal 29 Desember minggu ini tahun 2024 pukul 7 pagi di GBI Suryani 6 tempat ini dengan pembicara Ibu PDP Dr. Lydia Jonathan dengan judul Penyertaan Tuhan Membawa Kemenangan. Lalu ada ibadah akhir tahun hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 17.00 di tempat ini di GBI Suryani dengan pembicara Bapak Pendeta John Samuel. Lalu bagi yang mau bersaksi di ibadah akhir tahun 31 Desember 2024, silahkan mengirimkan video berdurasi kurang lebih 5 menit dan dikirim ke Ibu Meta atau Ibu Fei. Jika ada yang kesulitan untuk merekam sendiri, silahkan menghubungi sekretariat atau Ibu Fei. Nanti dibantu untuk rekamannya ya. Dan video ini dikirim paling lambat hari Jumat tanggal 27 Desember 2024. Ditunggu video. Lalu ibadah awal tahun. Ada ibadah awal tahun Rabu 1 Januari 2024 pukul 8 pagi bertempat di GBI Jalan Terate nomor 8 dengan pembicara Bapak Pendeta John Samuel. Untuk pelayanan doa dan informasi, ada tayangannya, boleh menghubungi hamba-hamba Tuhan tersebut di atas. Ada pengumuman tambahan untuk Bapak Ibu sudah menerima kupon souvenir dan konsumsi semuanya? Sudah terima, nanti ditukar di depan ketika pulang kebaktian ya, jangan lupa di depan ditukar. Terus buat anak-anak dan anak-anak sekolah minggu, kuponnya berbeda. Warnanya merah dan ditukar juga di depan. Yang belum dapat bisa minta nanti sama Kak Angel. Ya, oke. Demikian pengumuman hari ini. Kita akan memasuki candlelight service. Bapak Ibu yang belum menerima lilin, ada enggak? Sudah menerima semua? Yang belum boleh angkat tangan? Sudah menerima semua ya? Oke. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita bersama-sama merayakan momen yang penuh makna. Mengingat kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Di malam yang kudus itu, Tuhan memberikan terang-Nya bagi dunia yang gelap. Sebuah terang yang melambangkan kasih, damai, dan pengharapan. Lilin yang kita nyalakan malam ini bukan sekedar ritual, tetapi sebuah pengingat bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Kasih-Nya yang selalu baru hadir di setiap langkah hidup kita. Memberikan kekuatan saat kita lelah, arah saat kita tersesat, dan damai yang melampaui segala pengertian. Di tengah perubahan dunia, pesan Natal tetap sama. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyertai kita dan menawarkan kedamaian sejati melalui kelahiran Kristus. Saat kita menyalakan lilin ini dan menyanyikan malam kudus, mari kita renungkan keajaiban Natal dan jadikan terang Kristus terpancar melalui hidup kita sehari-hari. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan dan menyalakan lilin Natal di depan.
Saya juga undang para ketua komisi untuk maju ke depan, menerima terang dari Bapak Gembala dan menyebarkannya kepada jemaat yang hadir. Untuk pertama Saudari Gebi, lalu Bapak Tatang dari Komisi Kaum Pria, lalu Ibu Susi dari Komisi WBI, lalu Ibu Desi dari Komisi Lansia, Saudara Riki dari Komisi PBI, Saudara Russell dari Komisi RBI, dan Saudari Angel dari Komisi ABI. Silakan disebar ke seluruh jemaat. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa ayah bunda yang tinggal terus jaga anak yang maha kudus, anak dalam Allah, anak di dalam Allah. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa ayah bunda yang tinggal terus jaga. Bapak Ibu yang sudah menerima lilin terang Natal, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah, ayah bunda yang tinggal terus jaga anak yang maha kudus, anak dalam anak di dalam. Hai, lihatlah di Efrata. Hai, lihatlah di Efrata. Yang besar turunlah, waktu terserah semua memegang. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang ingatlah dunia yang karena salah amat besar, karena salah
telah tersisi dari Allah diberi Al-Masih. Saya persilahkan Bapak Gembala untuk memberikan doa berkat malam ini. Jadi pohon segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Jikalau malam hari ini oleh anugerah dan campur tangan-Mu, Jemaat Suryani berkesempatan merayakan, memperingati hari kelahiran-Mu. Yang pada hari ini telah bersama-sama kita rayakan. Bersama-sama kita memuliakan nama-Mu. Bahkan lebih jauh bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pesan Natal 2024. Kau rindu buat kami Jemaat Suryani. Di dalam memasuki tahun 2025, kami mau melakukan kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu, agar kami hidup tulus di hadapan-Mu. Apapun yang kami lakukan, kerjakan. Ya kerjakan dengan tulus, tidak ada motivasi yang lain. Hanya memuliakan nama-Mu. Dan kami sangat percaya, kalau lakukan ini kepada kami Tuhan, kami boleh melakukan dengan jujur dan tulus. Apapun pergumulan kami, apapun kesulitan kami, di saat kami memasuki tahun 2025, Kau pasti membela, menolong, dan melakukan segala perkara. Semuanya itu janji-Mu pasti Kau genapi dalam hidup kami sebagai Jemaat Suryani. Kami mau hidup sungguh-sungguh, hidup tulus dan jujur di hadapan-Mu Tuhan. Sebagaimana Yusuf pun melakukan karena dia seorang yang tulus hati. Itulah teladan contoh kami di Natal 2024 ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat sidang-Mu Tuhan, setiap pergumulan yang mereka alami. Mungkin di tahun 2024 belum terselesaikan. Tapi kami sangat percaya Kau menyertai kami. Menyertai kami dan memberikan pertolongan. Membuka jalan bagi kami dalam setiap pergumulan kami. Apapun yang kami alami, Kau pasti menolong kami Tuhan. Kami percaya bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa untuk sidang-Mu yang berusaha, yang berdagang, apapun yang dikerjakan Tuhan. Berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Juga buat anak-anak kami, cucu kami yang sekolah, baik tingkat rendah maupun tertinggi. Kau berikan hikmat akal budi yang luar biasa. Sehingga anak-anak kami, cucu kami boleh berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Demikian pun sidang-Mu Tuhan yang mengalami pergumulan kesehatan saat ini. Yang belum tertolong. Tuhan mohon belas kasihan-Mu kepada mereka. Oh Tuhan tolong, mereka adalah milik kepunyaan-Mu sendiri Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu buat mereka. Sehingga mereka boleh mengalami pemulihan. Mengalami kesehatan yang daripada-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri, akan kembali dan apapun yang akan kami lakukan pada malam hari ini. Acara-acara yang sudah dipersiapkan Tuhan tolong semua boleh berjalan dengan lancar. Terutama panitia yang sudah menyediakan semuanya ini. Pakai mereka sebagai alat-Mu yang ajaib. Terlebih drama yang begitu rupa. Berkati para pengarang, para pelaku,
berkati dengan caramu yang ajaib. Terima kasih. Segala puji syukur hanya bagimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang malam hari ini hadir ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oh terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan keberkatan yang melimpah. Terlebih kesehatan yang prima. Yang bersumber daripada Allah Bapa. Dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian. Mulai detik saat malam hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin.